Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mulyani di sini akan menjelaskan mengenai penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran teks pidato persuasif pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 15 Semarang tahun ajaran 2020 sampai 2021. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran teks pidato persuasif pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 15 Semarang tahun ajaran 2020 sampai 2021. Tujuan makalah adalah untuk mengetahui definisi discovery learning, untuk mengetahui tujuan metode discovery learning, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan discovery learning, untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan metode discovery learning, untuk mengetahui jenis-jenis metode discovery learning. Yang pertama, definisi discovery learning menurut Roestiah, bukunya tahun 1991. Artinya adalah peserta didik diharapkan mampu mengerti, mencari tahu, menemukan dan mengaplikasikan materi yang sudah ditemukan olehnya. Setelah itu, guru akan mengevaluasi hasil temuan peserta didik. Tujuan discovery learning menurut Bell tahun 1978. 1. Dalam rasa ingin tahu, peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penemuan yang dia temui. 2. Siswa belajar menemukan pola situasi dalam konkret maupun abstrak. Yang ketiga, pembelajaran dengan penemuan metode discovery membentuk cara kerja. 4. Terdapat beberapa faktor yang menunjuk bahwa keterampilan kerja secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan model discovery learning dalam pembelajaran teks pidato persuasif pada peserta didik kelas 9 di SMP 15 Semarang 2020-2021. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran teks pidato persuasif pada peserta didik kelas 9 di SMP 15 Semarang tahun ajaran 2020 sampai 2021. Tujuan makalah yaitu untuk mengetahui definisi dari discovery learning, untuk mengetahui tujuan discovery learning dalam pembelajaran, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode discovery learning, untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan metode discovery learning dalam pembelajaran, untuk mengetahui jenis-jenis metode discovery learning itu sendiri. Definisi dari pembelajaran discovery learning menurut Roestiah tahun 1991 yaitu adalah peserta didik diharapkan mampu mencari tahu, menemukan dan mengaplikasikan materi yang sudah ditemukan tersebut, dan guru akan mengevaluasi hasil temuan peserta didik. Tujuan discovery learning dalam pembelajaran ada 5. Yang pertama, dalam rasa ingin tahu peserta didik, yaitu peserta didik memiliki kesempatan untuk mencari tahu sendiri, mengekspor keingintahuannya lebih dalam pada bahan ajar yang akan mereka pelajari. Yang kedua, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Siswa sendiri yang belajar secara langsung menemukan bahan ajar yang mereka butuhkan. Ketiga, pembelajaran dengan menemukan membantu siswa membentuk cara kerjasama yang efektif, yaitu dengan penemuan biasanya siswa akan berkelompok. Dalam berkelompok itu siswa dapat saling bekerja sama untuk menemukan bahan ajar yang mereka butuhkan untuk
pembelajaran mereka. Yang keempat, terdapat beberapa fakta yang menunjuk bahwa keterampilan dalam proses metode discovery learning ini, siswa dapat menggunakan keterampilan yang mereka kuasai untuk menemukan bahan ajar yang mereka butuhkan. Yang kelima adalah keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar menemukan dan ke beberapa kasus. Siswa biasanya dalam proses belajar mengajar akan mendapatkan kendala-kendala atau kasus. Mereka akan bisa lebih mudah mempelajari itu. Kelebihan metode discovery learning yaitu menurut Suherman dalam bukunya tahun 2001 halaman 179 ada 4. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena peserta didik mencari sendiri bahan ajar yang mereka butuhkan, maka mereka akan lebih aktif mencari bahan ajar tersebut. Yang kedua itu peserta didik memahami benar bahan belajar. Karena mereka yang mencari tahu sendiri, mereka yang membaca sendiri, mereka yang menemukan informasi yang mereka butuhkan sendiri, maka peserta didik dapat lebih jauh memahami bahan ajar yang akan mereka kelola. Yang ketiga yaitu menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Karena peserta didik menemukan bahan ajar mereka sendiri, mencari tahu apa yang mereka butuhkan sendiri, maka rasa puas dalam hati mereka akan lebih dominan, atau rasa senangnya akan lebih 2 kali lipat daripada mereka materinya diberikan oleh guru. Yang keempat, siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode menemukan akan lebih mampu mentransfer. Ketika siswa menemukan sendiri, mendapatkan informasi sendiri, maka siswa akan lebih mudah memahami, dan jika mendapatkan pertanyaan atau ditanyakan, mereka akan lebih bisa menjelaskan materi yang sudah mereka peroleh. Langkah-langkah metode discovery learning dalam pembelajaran ada 6, yaitu pertama, simulasi. Simulasi ini berfungsi untuk membedakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplor. Simulasi itu adalah rangsangan. Jadi misal gurunya itu merangsang siswa untuk mencari tahu atau memberikan sebuah rangsangan agar siswa menimbulkan rasa penasaran mereka untuk mencari tahu bahan ajar yang mereka butuhkan. Yang kedua itu problem statement, pernyataan identifikasi masalah. Setelah siswa ingin tahu, maka dia akan mencari tahu apa yang mereka butuhkan, dan mereka akan mencari-cari sehingga mendapatkan menganalisis permasalahan atau yang terdapat pada teks eksplorasi itu sendiri. Yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Setelah mereka mencari tahu, mereka mendapatkan data, maka data yang mereka dapatkan mereka mereka kumpulkan jadi satu untuk kemudian yang keempat, data process, pengolahan data. Setelah data mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya, mereka cari tahu, mereka kumpulkan, lalu mereka olah data tersebut, apakah ini akan berfungsi, apakah ini tepat datanya, apakah ini datanya valid, mereka akan mengolah data. Verification, pembuktian. Setelah mereka mengolah data, maka mereka akan membuktikan data yang mereka dapatkan itu benar atau ada yang kurang. Yang keenam, generation, menarik kesimpulan. Setelah pembuktian data tersebut, setelah datanya sudah diperoleh, disusun, dan dibuktikan bahwa data itu benar, maka mereka akan menarik kesimpulan apa saja yang sebenarnya ada pada teks pidato persuasif tersebut. Jenis-jenis discovery learning itu cuma ada 2, yaitu penemuan murni dan penemuan terbimbing. Penemuan murni itu adalah penemuan yang dari siswa sendiri menemukan sendiri, sedangkan penemuan terbimbing itu adalah guru membimbing siswa untuk menemukan data tersebut, mengarahkan. Kesimpulan, bagi guru, belajar bahasa Indonesia hendaknya menggunakan metode discovery learning dengan media puzzle sebagai alternatif dalam pembelajaran menyusun teks
teks pidato persuasif. Bagi kepala sekolah, pengembangan kebijakan tertinggi dalam jabatan kepala sekolah hendaknya memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan dan memberdayakan proses belajar mengajar yang menggunakan metode-metode serupa. Saran bagi mahasiswa, sebagai calon pendidik perlu untuk mengetahui dan memperdalam pemahaman mereka tentang metode-metode yang biasanya atau bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar, apalagi sebagai calon guru bahasa Indonesia. Bagi masyarakat, untuk mengetahui dan mempelajari mengenai metode discovery learning, diharapkan membaca literatur lainnya. Bagi guru atau tenaga pendidik sebaiknya bukan lagi sebagai pusat proses belajar mengajar, tetapi yang terpenting adalah memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan atau memperoleh data sendiri sehingga mereka lebih memahami dan lebih antusias dalam proses belajar mengajar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.